Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Newsline. Kami hadirkan berita terbaru pemirsa dari Kepala Kantor PCO. Masih Hasan Nasbi ya? Oh, jadi pemirsa, Hasan pada siang ini mengatakan tetap menjadi Kepala Kantor Komunikasi Presiden. Dan selengkapnya berikut penjelasan Hasan Nasbi berikut ini. Yang jelas kemarin saya dapat undangan dari Bapak Seskap untuk mengikuti rapat kabinet. Dan memang minggu lalu saya ada pertemuan, saya ada bertemu dengan Presiden, kemudian saya ada bertemu dengan Pak Mensesnek, bertemu juga dengan Bapak Seskap, dan pada momen itu saya diperintahkan untuk meneruskan tugas memimpin kantor PCO. Jadi kira-kira begitu keadaannya. Persoalan tadi pertanyaan teman-teman ditolak atau tidak mungkin nanti bisa tanyakan ke Pak Mensesnek ya. Tapi yang jelas yang saya terima adalah perintah untuk meneruskan tugas untuk memimpin PCO sejauh ini. Gitu. Berarti pesan untuk meneruskan itu disampaikan secara langsung oleh Presiden atau Pak Mensesnek? Kita bicara hal-hal yang umum soal negara dengan Presiden, tapi kemudian perintah untuk meneruskan itu disampaikan oleh Mensesnek dan Seskap. Tapi untuk kedepannya dari Pak Presiden sendiri ada mungkin tambahan evaluasi untuk komunikasi Presiden pemerintah? Yang jelas pesan Presiden hal-hal yang perlu diperbaiki segera diperbaiki, ya. Hal-hal yang belum baik di masa lalu kemudian akan diperbaiki dan harus diperbaiki. Jadi perintah Presiden itu lebih umum kayak gitu. Soal pengangkatan jubir istana, Pak. Kenapa? Kata Pak Prasetyo Hadi, ini nggak akan tumpang tindih antara PCO dan jubir istana. Berarti tupoksi PCO apa, tupoksi jubir istana? Karena sebenarnya kalau tupoksi kantor komunikasi Presiden kan sudah dituliskan dalam Perpres. Dan pejabat paling senior di istana itu kan Menteri Sekretaris Negara. Jadi sebenarnya Menteri Sekretaris Negara bisa bicara apapun karena dia pejabat yang paling senior di istana. Kalau kita kan memang harus diberikan label komunikasi baru bisa bicara. Dan di kantor ini kan nggak semua orang bisa bicara. Jadi kita memang konsisten aja dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh Perpres nomor 82 mengkomunikasikan informasi-informasi yang sifatnya strategis yang terkait dengan Astacita, terkait dengan program hasil terbaik cepat, terkait dengan program prioritas. Jadi kira-kira ruang lingkup amanah Perpres untuk kantor komunikasi ini yang sering kita sebut dengan 8-17-8 itu. Pemirsa, dalam sidang kabinet terbatas yang berlangsung di Istana Negara kemarin, Presiden Prabowo Subianto memberikan kode kalau Hasan tetap berada di PCO. Ya, tandanya adalah Hasan hadir dalam sidang kabinet paripurna. Dalam sidang kabinet paripurna yang berlangsung di Istana Negara kemarin, Hasan Nasbi termasuk anggota kabinet yang hadir dan disalami oleh Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran Hasan Nasbi di dalam rapat itu mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak mengizinkan Hasan untuk mundur sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Demokrasi Anda boleh di sini 5 menit lagi. Ulang. Konfirmasi pada Selasa pagi, Hasan Nasbi melalui pesan teks kepada wartawan Istana menyampaikan bahwa dirinya diperintahkan untuk tetap lanjut memimpin kantor komunikasi kepresidenan. Hasan juga mengatakan bahwa ia mulai berkantor di PCO mulai hari Selasa. Sebelumnya Hasan menyampaikan surat pengunduran diri dari kantor komunikasi kepresidenan pada 21 April 2025. Namun Presiden tidak mengizinkan Hasan untuk mundur, di mana dalam pidato sidang kabinet, Presiden Prabowo memaklumi adanya kesalahan bicara Hasan sebagai juru bicara. Tapi ini keberanian ambil keputusan. Teamwork kita baik. Di sana sini ada keseleo wajar, ada khilaf wajar, karena kita ada menteri-menteri yang sudah senior, sudah lama pengalaman, ada yang baru, ya kan? Ya kan, baru menjabat. Saya aja baru menjabat berapa hari Presiden salah jalan di Istana Merdeka. Bener, cari WC, di mana WC? Ya. Wajar.
Jadi kita sudahlah, saya ya kan ada mungkin juru bicara saya kesleo. Ya namanya manusia, dia juga baru menjabat, benar nggak? Iya kan? Kalau yang senior salah bicara, salah, ya kan? Yang senior, ya kan? Erlangga salah bicara, nggak bisa. Ya kan? Benar nggak? Ini yang baru-baru ini, benar nggak? Natalius Pige, ya maklum lah. Pemirsa, berbagai cara unik dilakukan jemaah haji untuk menandai koper mereka agar tidak tertukar dengan jemaah lainnya. Seperti yang dilakukan oleh jemaah calon haji di Majene, Sulawesi Barat yang menandai koper dengan barang yang tidak biasa, misalnya sendal, boneka, hingga replika ketupat. Ada sebanyak 239 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 10 dan 11 embarkasi Makassar telah menyetorkan koper mereka ke kantor Kemenak Majene, Sulawesi Barat. Dalam penyetoran tersebut, jemaah menggunakan berbagai tanda unik untuk membedakan koper mereka, mulai dari sendal, boneka, replika ketupat, hingga barang tak biasa lainnya yang dipasang di bagian luar koper. Cara ini dipilih agar koper mudah dikenali dan tidak tertukar dengan milik jemaah lain. Kasih penyelenggara haji dan umroh Kemenak Majene, Muslim, menjelaskan bahwa penggunaan tanda unik pada koper diperbolehkan selama tidak melanggar aturan penerbangan. Sebelumnya, jemaah juga diimbau untuk mengisi koper sesuai kebutuhan dan mematuhi batasan barang bawaan. Sebanyak 239 koper ini akan diangkut menggunakan truk dan diamankan di Polres Majene. Nanti koper akan diberangkatkan bersama 10 bus yang mengangkut jemaah menuju Asrama Haji Makassar, Sulawesi Selatan pada Selasa 6 Mei 2025. Sementara itu, tanda unik juga terpasang di koper milik para jemaah haji di Cianjur, Jawa Barat. Hal ini dilakukan guna memudahkan pengambilan koper agar tidak tertukar dengan koper milik jemaah yang lain. Asalkan bukan senjata tajam dan barang yang mudah meledak. Pihak penyelenggara haji Cianjur pun tidak melarang jemaah untuk memberi tanda pada koper. Terlihat berbagai tanda unik terpasang di koper-koper ini, mulai dari boneka, mainan anak, tokoh kartun, karung, kain warna-warni, foto, dan lain sebagainya. Hal itu sengaja dilakukan oleh para jemaah calon haji guna memudahkan saat pengambilan koper sehingga mudah dicari dan tidak tertukar atau salah ambil koper milik jemaah lain. 2 hari sebelum jemaah diberangkatkan, seluruh koper milik jemaah calon haji harus sudah terkumpul. Mengingat koper-koper tersebut akan diantarkan terlebih dahulu ke embarkasi Bekasi untuk dilakukan proses pemeriksaan oleh petugas Bea Cukai. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.